ini tampilan awal dari Figma ya. Mungkin kalau teman-teman udah buka di bagian mana? Oh, sudah masuk ke artboard ya. Nah, dari ini tampilan awal dari Figma. Nah, kemudian di sini untuk new design ya. Pilih yang new design. Nah, inilah tampilan awal dari Figma. Nah, kita mengawalinya dengan tools-tools dasar dulu. Ya, di sini ada tools untuk cursor, move, kemudian ada scale, ada frame untuk ngatur untuk tempat kanvasnya nanti, ya. Kemudian ada section, slice, ya. Kemudian di sini ada juga rectangle line. Nah, yang pertama coba kita bikin frame-nya dulu ya, atau pencet F lah di sini. Nah, sini, oh ini saya jelaskan tools dasar dulu ya. Kita bikin satu frame. Nah, di sini ada tools rectangle, ya, bisa untuk bikin kotak dan segala macam. Kemudian di sini ada line untuk bikin garis juga, ya, untuk bikin garis. Kemudian di sini ada arrow untuk bikin garis, tetapi udah ada anak panahnya. Kemudian ellipse untuk bikin lingkaran. Ya, kurang lebih sama seperti basic tools pada aplikasi desain pada umumnya, gitu. Di sini ada polygon, ya. Teman-teman juga bisa atur, misalkan ingin 4 sisi lah. Nah, bisa tambahin di bagian sini. Bisa tambahin di sini 5, segi 5 jadi segi 6, segi 7 dan seterusnya. Nah, lalu di sini juga ada stars ya, instan untuk logo bintang. Paling rendah itu 3 ya, bisa 3. Kemudian seterusnya juga ke atas. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakannya untuk suatu komponen desain yang teman-teman ingin bikin gitu. Nah, kemudian di sini ada pen tool. Nah, dengan pen tool ini teman-teman bisa bikin ilustrasi. Nah, caranya teman-teman bisa klik dulu satu, kemudian ya ingin bikin seperti apa ya, baru ditahan. Nah, klik sambil ditahan gitu. Memang agak kalau belum terbiasa dengan pen tool memang sedikit susah. Tapi kalau sudah terbiasa ini cukup membantu sekali, apalagi kalau kita bikin sebuah ilustrasi. Ataupun kita misalkan ingin mengcopy desain, misalkan ingin tracing desain. Nah, itu mudah dengan pen tool kalau teman-teman bisa. Jadi banyak dipelajari aja, dicoba-coba. Kemudian di sini ada teks, ya kita bisa tambahkan teks. Sini tambah, tambah teks. Nah, ya untuk fontnya dan segala macam itu ada di samping, ya di sebelah kanan sini. Itu semua sudah lengkap. Ingin font yang tersedia di sini juga ada. Kemudian typingnya ingin yang seperti apa, regular kah, medium, bold, ya. Di sini ada ukuran fontnya. Ini merupakan line height-nya, ya, tinggi dari hurufnya itu. Kemudian ini paragraph spacing, ya ini pengaturan align teksnya. Nah, di sini juga kalau mau lebih lengkap, klik yang di titik 3 di sini. Ya, ini lebih banyak lagi pilihannya. Teman-teman bisa coba, ya. Kemudian untuk ngatur warna juga di sini ya. Jadi setiap objek yang teman-teman buat itu untuk memilih warnanya di sini. Ya, di samping sini ini ada warna. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan stroke atau garis luar, itu bisa pencet tambah saja di sini nih. Nih, yang di bawah sini stroke. Nah, jadi untuk menambahkan berapa besarnya ini bisa di sini. Kemudian ada efek-efek sederhana juga di Figma ini, ya, seperti drop shadow, terus layer blur, inner shadow, dan background blur. Ya. Namun biasanya kalau dalam mendesain UI itu biasanya pakainya drop shadow saja biasanya. Oke,
Nah, oh ya, di sini teman-teman bisa menambahkan beberapa page ya. Jadi dalam satu project ini teman-teman bisa nambahkan page ya di pojok sana. Misalkan ada 3 atau 2, nah gini, teman-teman bisa tambah. Ini bakalan berbeda kanvasnya, bakalan berbeda. Jadi kayak semacam ini tuh semacam satu project, tapi ada beberapa page gitu. Fungsinya untuk apa? Biasanya kalau dalam UI itu kita ngebuat untuk project-project yang besar ya, umumnya itu bisa awalnya itu biasanya ada sediakan satu page untuk desain sistem atau semacam desain guide lah. Jadi setiap desain aplikasi kita itu biasanya diawali dengan research dulu ya, kemudian ada juga yang namanya desain sistem itu seperti acuan desainnya. Jadi nanti desainnya itu ingin warna apa, itu semua sudah tersedia di desain sistem. Jadi kita harus mengikuti apa yang ada di desain sistem itu. Nah, lalu ada juga wireframe biasanya. Wireframe ini seperti biasanya kasaran desain dari UI sebelum ada warna dan segala macamnya. Nah, biasanya dipakai pakai page ini ya untuk membaginya. Jadi dalam satu project saja, tidak ribet untuk harus keluar project lagi. Tuh. Nah, di sini di samping tools ini ada yang namanya resource. Nah, di resource inilah teman-teman bisa pakai beberapa plugin yang ada. Nah, banyak sekali plugin yang tersedia. Mungkin kalau teman-teman biasa pakai FreePic, di sini juga ada FreePic. Nah, biasanya butuh ilustrasi apa gitu. Di FreePic ada juga di sini. Nah, teman-teman bisa pencet run aja misalkan. Dibanding teman-teman harus akses lewat web, bikin satu tab lagi di sini, lebih baik di sini. Karena nanti apa yang teman-teman masukkan, misalkan dari FreePic ini, bisa langsung terinput ke Figma-nya gitu. Jadi nggak perlu teman-teman harus download dulu, simpan dulu di mana, nggak perlu. Jadi langsung taruh di Figma-nya dia. Ya. Kemudian ini ada hand tool, ini untuk menggeser ya, untuk geser-geser seperti biasa. Kemudian di sini ada add comment. Nah, biasanya dalam desain ini kan, dalam Figma ini kan kolaboratif, nggak sendiri yang mendesain UI. Jadi teman-teman bisa misalkan mau nambah ini revisi ke satu desain gitu. Teman-teman bisa tambahin catatan aja di sini. Nah, catatan misalkan eh, revisi warna. Nah, enter. Nah, nanti ada tersedia di sini sama foto profil teman-teman. Nah, di sini. Di bagian mana yang teman-teman mau pakai gitu. Biasanya ini dipakai kalau proyeknya bersama, kolaboratif gitu. Nah, di sini ada share. Nah, share inilah di bagian teman-teman bisa nge-share project ini ke teman-teman gitu. Bisa melalui email invite lewat email ataupun copy linknya saja gitu. Nih, anyone with link, nah can edit atau can view. Oke. Kemudian di bagian nah di sampingnya ini ada developer mode. Ini merupakan fitur baru ya. Developer mode ini gunanya untuk sebagai developer biasanya. Ya, untuk UI biasanya tidak terlalu make ya. Ini biasanya untuk developer yang biasanya mengakses desainnya ini langsung ke Figma-nya. Jadi lebih mudah gitu. Bisa tahu nih, oh, misalkan kita bikin kotak 2. Nah, di developer mode ini, nah bisa tahu nih jarak-jaraknya, paddingnya, kemudian ada layoutnya, ada stylenya tiap ini. Nah, ini merupakan fitur yang baru, jadi mungkin belum terlalu lengkap, masih ada beberapa update pastinya. Nah, itu dia untuk desain, untuk basic tools-nya. Nah, di sini juga ada local variable. Local variable ini biasanya ini sebenarnya mirip seperti local style, tetapi untuk local variable ini cakupannya lebih luas. Karena dia bisa ke berbagai macam page yang ada gitu. Dan juga itu bisa ditransfer ke project yang lain untuk local variable. Nah, untuk local style ini contohnya mirip kayak desain guideline. Misalkan teman-teman mau pakai eh, semua desainnya ini teks yang sama misalkan. Nah, bikinlah misalkan ini tuh untuk
judul misalkan, judul. Nah, untuk judul misalkan pakai font Inter ini. Nah, create style. Nah, untuk ukurannya 12 misalkan. Jadi yang di sini misalkan ini fontnya yang lain kan. Nah, ini bisa teman-teman terapkan saja lewat text style ini. Nah, nih, sudah ada judul di sini. Jadi dia akan mengikuti local style yang sudah kita buat gitu. Jadi untuk menggantinya juga mudah. Kemudian ada juga warna, efek dan grid semua bisa diterapkan gitu. Oke, untuk basic tool sendiri dari teman-teman ada yang merasa kesusahan tidak? Oke, untuk ganti nama project juga bisa di sini ya, langsung klik 2 kali aja. Project Etaka. Ya, Izin bertanya, Pak. iya silakan. Kalau ada ini salah harus tekan strateginya lah. Di situ kan bakalan muncul constraint itu ya. Iya. Nah, untuk constraint ini biasanya untuk apa ya, item yang ada di dalamnya biasanya. Cukup jarang untuk memakai constraint ini karena untuk kebutuhan UI sendiri biasanya tidak pakai constraint, biasanya pakai auto layout biasanya. Oh ya, untuk auto layout sendiri ya, belum ini. Untuk auto layout. Nah, untuk auto layout. Nah, di sini ada fitur namanya auto layout. Ya, di sini auto layout. Auto layout ini biasanya dipakai sebagai apa ya? Sebagai eh, untuk project besar biasanya itu kan kalau kita bikin desain itu nggak hanya dalam satu versi, nggak hanya dalam versi web saja, tapi misalkan ada versi mobile-nya juga. Nah, itu pakai auto layout ini supaya desain kita nanti kalau misalkan diubah-ubah ukurannya, itu nggak perlu manual gitu untuk kecil besarinnya gitu. Untuk ngatur, betul. Jadi kalau mau responsif bisa pakai auto layout nantinya. Ya, untuk auto layout nih. Teman-teman untuk bisa pilih dua objek ya auto layout. Nah, ini untuk ke bawah, kemudian ini untuk horizontal ke samping ya. Nah, misalkan nih kotak ininya gede. Nah, ini bisa taruh di tengah ya, taruh di tengah. Kemudian ini jaraknya. Kemudian ini padding. Padding ini jarak yang di luarnya ini. Nah, mengecil ya. Biasanya auto layout ini dipakai untuk project yang memang berkelanjutan gitu. Untuk project-project yang simple biasanya tidak terlalu dipakai karena memang secara tampilan, secara visual UI sendiri itu nggak ada beda memang yang auto layout dengan yang tidak. Tetapi itu terasa kalau pas pengerjaannya. Kalau misalkan mau mengubah desain yang awalnya dari web, misalkan mau diubah jadi ukurannya lebih kecil, jadi versi mobile gitu. Jadi biasanya akan susah kalau misalkan tidak pakai auto layout. Ya, ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita lanjut? Ya untuk ini untuk mengenai basic tools dulu ya. Oke, cukup? Cukup, oke. Oke, kalau cukup, oke, selanjutnya kita lanjut membuat sebuah UI aplikasi. Cuma kita hapus dulu saja untuk frame-nya. Ya, ini delete. Nah, untuk bagian frame, di sini teman-teman, oh ya, untuk desain aplikasi ini teman-teman boleh mengikuti saya. Boleh juga kalau misalkan nanti ada ide nih, misalkan dari yang saya desain ini teman-teman punya ide sendiri untuk mendesainnya, boleh silahkan ya. Saya akan mendesain versi saya, jadi teman-teman juga boleh ngikutin, boleh juga ingin mendesain versi teman-teman. Nah, di sini saya pilih yang iPhone 14 ya. Nah, untuk mengganti nama frame-nya ini atau artboard-nya ini teman-teman bisa ganti langsung di sini atau di sini.
ya, atau di layernya. Ya, bisa ganti misalkan homepage. Nah, ini homepage. Kemudian bikin satu background juga untuk homepage ini sesuai dengan ukuran frame-nya. Nah, ukuran frame. Kemudian untuk warna kita bikin putih saja. Nah, kita bikin putih. Kemudian karena ini background tidak kita otak-atik, kita lock saja ini. Di lock. Nah, jadi biar nanti nggak kegeser-geser. Nah, setelah itu, oh bentar, ini dihapus dulu. Oke. Selanjutnya di dalam homepage ini kita pencet homepage. Nah, di sini ada yang namanya layout grid. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai acuan desain kita supaya lebih rapi dan lebih memudahkan developer juga. Nah, biasanya untuk tampilan mobile, ya kali ini kita desain mobile. Untuk tampilan mobile itu biasanya menggunakan grid. Grid itu yang kolom, kemudian 3, 4 deh, 4 boleh, 4 atau 3 itu bebas. Sebenarnya untuk acuan grid ini teman-teman nggak perlu bingung karena nggak ada patokan tertentu gitu. Cuman ini biar lebih memudahkan teman-teman saja. Kemudian marginnya ini bisa bikin 16 ya. Jarak di kanan kirinya supaya desainnya itu nggak mentok di pojok layar HP-nya gitu. Nih ya. Nah, di sini ya. Marginnya 16. Kemudian ini jarak antar gridnya juga 16. Nah, oke. Ya, ini sudah satu grid untuk satu aplikasi mobile. Biasanya semakin besar, maka semakin butuh banyak grid juga. Seperti untuk web, itu biasanya pakai 12. Karena biasanya kalau kita mendesain, untuk developing web biasanya, kalau saya sendiri pakai Bootstrap biasanya itu pakai 12 kolom. Ya, jadi makanya harus 12 kolom. Cuman karena ini mobile, jadi kita pakai 4. Ya. Nah, sudah ini. Oh ya, teman-teman kalau mau pakai penggaris juga bisa. Pakai rulernya, bisa pencet di main menu, kemudian view, lalu di sini ada ruler. Atau pencet shift R juga bisa, lebih cepat. Ya, itu ruler. Nah, ini. Nah, jadi ini bisa atur ya. Bisa teman-teman samakan. Untuk zoom in, zoom out biar lebih cepat, itu teman-teman bisa pencet CTRL sambil scroll mouse-nya. CTRL tahan sambil scroll mouse-nya. Nah, itu lebih cepat. Ya kan? Atau untuk pakai hand tool juga kalau mau geser-geser layar nih, misal kegedean, bisa pencet tahan dari scrollnya itu. Scrollnya itu dipencet tahan, nah baru bisa digeser. Nah, jadi terasa lebih mudah dalam menggunakannya. Oke, nah, ini dia. Oke, ini udah layoutnya. Oh ya, kita tambahin lagi satu untuk jarak di atasnya. Untuk jarak di atasnya ini dari atas ke komponen yang di aplikasi kita nanti itu saya biasanya menggunakan sampai 60 ya. Sampai 60 itu ada di samping itu. Jaraknya 60. Atau kalau teman-teman bingung bisa bikin aja satu rectangle gini, ya gini, kemudian height-nya 60. Cara mudahnya. Baru tempel di atas ini. Nah, baru kasih penggaris. Nih, kasih penggaris gini yang sama. Nah, gitu. Jadi jaraknya 60 dari atas ya. Margin atasnya 60. Oke. Nah, untuk margin bawah itu biasanya saya pakai 32 biasanya. 32 dari bawah. Ya, dari bawah 32. Nih. Sama seperti cara yang di tadi, yang di atasnya. Ya, bikin tingginya 32.
Oke, dah. Oke, sudah jadi ini sebagai acuan desain kita. Jadi desainnya ini akan dilakukan di dalam kotak ini aja. Nggak keluar garisnya ini, nggak keluar penggarisnya. Di dalamnya ini aja. Ya. Jadi lebih rapi kanan kirinya dan atas bawahnya. Oke, sudah ada yang mengalami kesulitan tidak? Kenapa? Kenapa bagian grid? Oh, ini ya. Bagian gridnya bisa pencet ini ya dulu. Artboardnya ini, pencet dulu artboardnya ini sekali, baru grid. Nih, layout grid ditambah aja, ditambah, nanti muncul ini. Oke, nampak? Bisa geser. Nah, nih, 4, 16, 16. Ya, oke, sudah. Ada yang mengalami kesulitan lagi? Kesulitan lagi? Ya? Oh, bikin kotaknya aja dulu. Bikin kotak dulu aja. Nah, bikin kotak. Kemudian tinggi nih, ini height-nya, tingginya. Nah, yang di atas itu bikin 60. 60. Nah, baru tempel di atasnya sini. Nah, baru nanti di apa? Untuk rulernya ini pencet aja, klik tahan, klik kiri tahan. Nah, geser sampai sampai nempel sama yang di paling bawah kotak ini. Oke. Nah, yang bawah juga sama seperti itu, tapi untuk tingginya yang bawah 32. Sama, yang bawah itu juga, tapi tingginya 32. Dari atas juga, ini geser sampai mentok ke yang paling atas ini. Ya. Oke, sudah? Oke. Oke, lanjut. Di sini kita bikin satu bulatan untuk, oh, maaf, satu bulat, nih elips, atau pencet O aja bisa, elips. Kita bikin satu bulatan berukuran 48 dan 48 ya. Ini 48, 48. Nih, bikin satu bulatan, ukurannya 48 dan 48. Ini untuk mendesain foto profil atau profile yang biasanya ada di sebuah aplikasi ya. Oke, untuk desainnya ini sendiri, ini kita akan mendesain sebuah online shop simple ya. Nah, ini ukurannya 48. Oke, kemudian kita pencet T untuk teks atau di sini bisa ya. Kita bikin nama, boleh nama masing-masing atau terserah ya. Bisa nama masing-masing. Nah, nih. Oke, sudah di sini. Bikin nama untuk yang di sampingnya. Nah, untuk fontnya terserah teman-teman mau yang bagaimana untuk fontnya sesuai selera masing-masing. Yang penting terlihat dan terbaca jelas saja. Tuh. Oke. Untuk ukurannya di sini saya pakai di 16. Untuk ukuran fontnya di sini 16. Oke. Baru digeser ke samping sini ya. Geser pas di samping bulatannya ini. Geser di samping sini. Teman-teman bisa atur, kalau teman-teman ingin mengatur ininya ya, jarak antar bulatan dengan teksnya ini, bisa klik keduanya atau gini. Untuk klik keduanya pencet shift tahan ya. Shift tahan. Nah, ini select keduanya. Kemudian ini untuk ngatur jaraknya. Teman-teman bisa atur jaraknya misalkan 50. Nah, dia akan menambah jaraknya.
Sini saya pakai 16 saja. Gitu. Ya. Oke. Jika sudah, nah selanjutnya di sini kita akan akan nambahkan icon untuk pencarian atau search dan notifikasi di sini. Nah, untuk icon sendiri di sinilah kita bisa pakai plugin yang ada supaya lebih mudah ya. Di sini ada plugin ya di pojok sini seperti tadi. Nah, teman-teman bisa cari biasanya saya pakai ini. Kalau untuk icon ini biasa saya pakai ini, icon Noir, icon Scott dan Phosphor icon. Phosphor. Nah, sini Phosphor icon ya. Di bagian plugin ya, plugin sini. Plugin. Plugin baru di search saja. Phosphor. Nah, baru di run. Oke. Oke. Nah, di sini banyak nih pilihannya. Banyak icon yang ada. Di sini ada yang regular, ada yang thin, light, kemudian ada yang bold ya, yang tebal. Ada juga yang diisi juga, yang fill. Nah, di sini kita pakai yang fill ya. Yang fill. Sini kita cari untuk icon search. Ya, untuk icon pencarian search. Kita klik saja. Kalau ingin menambahkan, tinggal klik aja ya, klik kiri aja. Nah, nanti langsung ada di sini. Oke. Kemudian icon notification. Nah, sini juga ada. Kita tinggal tambah lagi. Oke. Nah, oke, jadi ini sudah 2 icon. Oke. Nah, ikonnya ini setelah ditambahkan dia masih di luar dari kanvasnya ini. Caranya di bagian layer ini, yang di bagian hashtag ini, ya ini ada belt dan magnifying glass. Nah, ini pilih dua-duanya sambil pencet shift ya. Klik kiri terus pencet dua-duanya. Nah, masukkan ke homepage. Oke, geser langsung masuk ke homepage. Nah, langsung geser saja. Nah, masukkan. Jadi dia sudah masuk ke dalam frame-nya, ke dalam artboard-nya. Ya. Oke, sudah? Kalau sudah, nah, ini di bagian notification kita geser ke atas ya. Kita geser ke atas dan sejajarkan dengan tulisan dan foto profilnya. Nah, di sini oke, tempel sampai mentok ke penggarisnya. Dan sama juga yang search. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, teman-teman juga bisa ganti warna dari tiap ikonnya. Misalkan teman-teman mau ganti eh, warna putih misalkan. Atau hijau deh. Nah, hijau selection. Oops. Nah, teman-teman bisa ganti nih hijau di fill sini ya. Select ininya baru di fill. Nah, nih. Teman-teman bisa ganti ya mau warna apa yang teman-teman ingin gunakan. Oke. Nah, untuk warna ini sesuai selera dari teman-teman saja. Nggak usah dipatok untuk warna apa. Ya, di sini coba kita pakai hijau. Hijau. Oke, hijau. Nah, yang ini juga. Kalau teman-teman ingin sama, warnanya sama sebelahnya, ini tinggal pencet ini. Eyedrop ini logo yang di sini. Untuk copy warna dari objek yang lain. Misalkan, ini hitam, kita ingin copy ke yang sebelahnya, kita tinggal pencet ini, kemudian arahin ke sini. Arahin. Nah, jadi hijau juga sama dengan satu kode warna yang di sampingnya. Oke. Nah, ini merupakan bagian atas dari aplikasinya. Bagian pertamanya sudah ya.
Oh, yang ini bisa kita atur jarak juga. Ini 16 juga aja. Oke, 16 ya. Seperti tadi caranya masih sama. Oke, untuk search dan notification itu udah. Nah, selanjutnya lanjut lagi, ini masuk ke bagian untuk mendesain iklan. Biasanya dalam sebuah aplikasi online shopping itu ada yang namanya iklan atau ads. Nah, bisa kita bikin sebuah eh, persegi panjang ya, persegi panjang nah, sampai mentok juga. Nah, sampai mentok. Nah, kalau teman-teman ingin mengatur jaraknya ya, jaraknya ke yang di atas ini juga sama seperti tadi. Nah, select ke yang ini aja, kemudian bikin di 16 juga. Nah, oke. Bisa pilih keduanya, kemudian gini 16. Untuk jarak atas bawahnya, komponen atas dan bawah ini. Nah, lalu untuk ngatur radiusnya atau lengkungan di persegi panjang ini. Teman-teman bisa atur bordernya itu di sini. Di corner radius ini, di sebelah sini. Ya, bisa atur mungkin 8. 8. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman tambahkan warna juga ya. Mungkin warna yang sama dengan yang ini supaya satu warna gitu. Oke, warna hijau juga. Oh ya, untuk teman-teman jika merasa terganggu dengan gridnya ya, dengan gridnya ini nggak apa-apa. Karena ini udah dibuat untuk gridnya sendiri, teman-teman bisa hide dulu gridnya ya di sini, pencet frame-nya ini, kemudian nih pencet yang tanda mata yang di layout gridnya. Nah, jadi hilang. Kalau memang teman-teman merasa terganggu dengan gridnya, itu di sini. Kalau memang teman-teman merasa terganggu. Karena kita kan sudah bikin ruler dengan ruler juga ya jaraknya. Jadi berarti udah tidak terlalu terpakai lagi untuk gridnya. Di hide saja. Nah, oke, ini untuk tempat iklan ya. Ya. Biasanya di tempat ads itu ada informasi biasanya pastinya. Nah, informasinya ini ya. Oh ya, untuk ukuran ads-nya itu di sini saya pakai ini. Panjangnya nyesuaiin ini, kemudian tingginya 95 ya, untuk ukurannya. Bebas, kalau teman-teman mau bikin lebih kecil, lebih pendek atau bagaimana, yang penting di sini mentok aja gitu. Jadi penuh, satu layar penuh. Kemudian dalam dalam kotak ini biasanya ditambahin teks. Teks teks yang berisi informasi mengenai iklannya tersebut gitu. Biasanya diskon lah, anggaplah diskon. Nah, kita tambahin teks ya, teks dan misalkan get discount up to 90% misalkan. Nah, oke. Nah, ya. Seperti ini. Kemudian untuk fontnya bebas. Di sini saya pakai 24. 20 deh. 20. Kemudian di sini karena ini merupakan iklan yang mungkin bisa dibilang ter-highlight, jadi bikin bold. Nah, itu 90%. Nah, oke. Nah, biasanya di sini di bawahnya ini ada yang namanya tombol lagi atau button itu untuk mengarah ke produk-produk mana sih yang bakalan diskon. Nah, kita bikin satu button atau tombol. Bikin satu kotak ya. Bikin satu kotak kecil. Nah, letak di bawahnya. Oke. Nah, ini sama kita atur radiusnya misalkan 4 saja. Oke. Dan untuk warna ini bikin warna putih. Nah,
supaya terlihat karena ininya backgroundnya warnanya hijau. Oke, putih. Kemudian kita tambahin teks. Tambahin teks. Misalkan get now. Oke. Nah, untuk ukurannya karena ini buttonnya juga lebih kecil, jadi kita kecilkan untuk ukuran teksnya misalkan 14. Nah, letak di tengah-tengah buttonnya. Oke. Lalu beri warna hijau. Nah, oke. Nah, oh ya, untuk tulisan ini bisa dibikin putih biar terlihat lebih bagus ya. Nah, oke. Sudah jadi ini biasanya untuk iklan. Biasanya di samping sini ada ditambahin sebuah gambar biasanya. Gambar yang PNG lah biasanya. Untuk misalkan untuk meng-highlight atau mungkin di dalam kotaknya ini backgroundnya ini warna tetapi ada gambarnya juga gitu biasanya. Oke. Oke, selanjutnya kita tambahin navigasi. Navigasi untuk jenis-jenis dari produknya. Oke, tambahin teks ya. Kita tambah teks. Kemudian biasa taruh sini all ya, all untuk semua produk. Dan untuk ukuran fontnya kita bikin ke 14. Oke, taruh di sini. Kita atur juga jarak ke atasnya ini 16 juga biar sama. Oke. All, oke. Sudah. Kemudian kita tambahin teks lagi. Untuk duplikat teman-teman bisa duplikat ya. Untuk duplikatnya ini pencet Alt tahan objeknya lalu digeser aja. Nah, jadi ini duplikat. Atau mungkin Ctrl D juga bisa. Ctrl D, kalau Ctrl D dia nanti di ukuran yang di posisi yang sama. Nah, jadi harus geser lagi. Nah, gitu. Jadi kurang lebih sama aja. Dan di sini all, di sini ganti misalkan popular. Oke, popular. Popular, kemudian kita tambahin lagi satu lagi, dua lagi deh. Dua lagi. Ya, Tadi shortcut shortcut yang mana? yang Oh, ini pencet Alt, tahan. Pencet Alt, ditahan. Nah, pencet objeknya dulu kan, baru pencet Alt, kemudian geser. Nah, oke. Oke. Dah. Oke, kita tambahin lagi di sini mungkin eh men deh. Laki-laki, men. Berarti kalau ada men, berarti ada woman-nya juga. Tambahin lagi. Tambahin lagi. Ini woman sampingnya. Nah, oke. Udah ya. Sudah 4 kategori dari produknya. Oke. Sudah, ini bisa kita atur. Ini kan jaraknya beda-beda nih. Jarak antar ininya nih. Nggak sama. Nah, biar sama, itu select aja keempatnya ini. Bisa select keempatnya ini. Nah, select sekalian. Kemudian pakai auto layout. Nah, inilah fungsinya auto layout juga. Kita pencet auto layout atau shift A atau auto layout lah. Bisa pencet di sini atau klik kanan di sini juga bisa. Nih, add auto layout. Nah, jika sudah, ini kan mengarah ke samping nih. Nah, ini dia jaraknya. Gap antara tiap komponen ini. Jadi sama semua. Oke, bisa kita tambahin lagi deh. Misalkan 34. Nah, ini fungsinya auto layout. Jadi posisinya ini, jaraknya ini sama. Gitu. Dan terlihat lebih rapi juga. Oke, ada yang mengalami kesulitan? Book, ya. Yang mana? Oh, ini. Nih, 34.
sebenarnya ini preferensi aja. Kalau mau bikin yang lain boleh. Yang penting terlihat rapi. Gitu. Oke, udah. Oke, kalau sudah, lalu di sinilah baru kita bikin produknya. Ya, kita bikin produknya. Hmm, misalkan di sini oh, kita cari dulu deh foto produknya. Untuk foto, nih, kita balik lagi ke plugin. Nih, nah kalau foto ini bebas ya, teman-teman mau nyari di mana atau mau nyari di Google kah atau mau gimana atau mau cari secara manual, tapi di plugin ini juga ada gitu. Teman-teman bisa cari ini kayak Unsplash atau apa apapun itulah. Di Freepik juga biasanya kan ada foto juga, tapi bebas. Biasanya saya pakai Unsplash ya untuk foto-foto. Ini untuk foto-foto produk biasanya ya kita pakai Unsplash sini. Nah, kita cari nih produknya mau apa. Nah, misalkan apa ya? Sepatu deh, sepatu. Sepatu Nike. Oh, Nike shoes. Nah, ini kan banyak pilihannya dan fotonya juga eh, resolusinya bagus-bagus gitu di Unsplash. Nah, sini kita pakai satu foto misalkan nih, yang oranye nih misalkan nih. Kita tambahin. Langsung pencet klik aja. Oke. Nah, nanti dia otomatis mendownload dan langsung ditaruh di Figma-nya. Oke, ini bisa kita silang aja kalau udah pakai Unsplash. Bebas ya, kalau teman-teman mau cari di Google sendiri, mau download dulu, boleh. Cuman kalau di Figma ini lebih mudah, karena sudah ada di pluginnya juga. Ya. Oke. Nah, untuk foto ini bisa teman-teman kecilin juga, sesuaikan. Karena biasanya resolusi yang dari Unsplash ini memang besar sekali, jadi harus dikecilin. Nah, bisa dikecilin. Oke. Nah, sudah jadi satu foto. Oke. Ya, untuk teman-teman jika fotonya kegedean nih, misalkan gambar sepatunya agak mereng ke samping gitu kan. Pengen bikin teman-teman bikin tengah, tapi kalau ngecrop ribet gitu harus buka aplikasi lain lagi. Di Figma ini udah ada juga. Nih, ada crop image. Kalau teman-teman mau di crop. Nah, ini bisa crop. Kalau teman-teman mau crop, terus di sini juga ada untuk ngedit-ngedit warna dari fotonya, misalkan exposure kah atau kontrasnya atau saturation dan lainnya. Ini ada ya. Tapi biasanya nggak usah ya, karena udah bagus juga ini yang ini fotonya. Dan ini nggak usah di crop. Oke, oke, nah nggak usah di crop. Nah, oke. Oh ya, untuk fotonya ini sendiri ini kayaknya belum masuk ke frame-nya. Jadi digeser seperti tadi, digeser. Nah, dimasukin ke home page-nya. Jadi bisa sama rata. Dan atur tingginya, atur jaraknya sama yang di atasnya itu sama tulisan navigasi ini 16 jaraknya. Oke, sudah. Nah, di sini kita mau bikin dua kolom nih, dua kolom produknya, misalkan. Nah, barulah kita pakai lagi grid-nya tadi, ya. Kita pakai, nah, karena grid-nya ini kan 4 nih, jadi bisa nih samain. Nah, seperti ini. Jadi biar nanti satu foto lagi dipakein dua grid yang di samping sini. Jadi udah ada jaraknya. Oke, kalau sudah hilangin aja lagi, ya di hide dulu aja. Nah, oke. Oke, ini satu foto produk. Nah, selanjutnya kita tambahin teks, ya. Tambahin teks keterangan dari ini produk apa sih? Ya, misalkan sepatu Nike. Nike. Nah, kita tambahin, kita taruh di sini, ya. Nah,
Untuk jaraknya ini bebas ya, karena ini udah beda lagi, ini udah nyatu nanti dengan ini. Jadi nggak usah ngikutin ini yang sama kayak 16 ini, nggak usah, bebas ya. Ini kita bikin 10 aja deh. 10. Nah, oke. Jadi satu judul, kemudian kita harus letak harganya juga nih. Karena kan pasti kalau nggak ada harganya kan bingung juga, ya kan? Nah, kita taruh harganya misalkan RP 5.000 deh. Nah, dah 5.000 atau terserah lah. Oke, dah. Untuk jaraknya ini juga samain aja deh kayak yang di atasnya. 10 coba. Oh, kalau 10 kejauhan, berarti turunin lagi deh. Nah, ini jadi jaraknya misalkan 3. Nah, 3 boleh deh. Nah, satu naik. Oke. Oke, kalau udah, nah di sini kita menerapin auto layoutnya lagi ya. Karena biasanya model card kayak gini lah yang kalau di auto layout itu berguna gitu untuk di otak-atik. Nah, pertama klik dulu select keduanya ini ya. Semua tulisan ini di-select semua, nih, select semua. Kemudian pilih auto layout lagi. Auto layout. Nah, tuh. Nah, lalu ininya arah ke bawah, ini top left saja. Nah, ini untuk jaraknya ya. Tadi jaraknya 3. Kalau memang teman-teman rasa ini kedekatan, mungkin bisa ditambahi ya. Cuma tadi kita 3 aja. Nah, oke. Nah, kalau sudah, ini yang tadi teks ini kita klik, sama klik ininya juga nih, fotonya. Klik fotonya. Oke. Dah. Kalau gitu, baru ini kita auto layoutkan juga. Oke, dah. Sudah di auto layoutkan. Nah, ini kan kalau di kalau digeser-geser kan masih ini nih, masih belum berubah nih. Gambarnya juga masih belum berubah nih kalau kita atur besar kecil ininya, ukurannya. Nah, ini udah gede nih, tapi gambarnya juga masih belum membesar. Nggak ngikutin layoutnya. Caranya, kita klik 2 kali di bagian fotonya. Nah, kemudian ini, klik 2 kali di fotonya, kemudian ini, fixed, jadi fill container. Oke. Nah, oke. Jadi fill container. Nah, ini kan fotonya jadi mengecil nih. Nah, kita sesuaikan lagi nih. Ikutin tadi grid-nya ya. Tadi kan grid-nya udah sesuai nih. Nah, ikutin aja lagi grid-nya. Oke, dah. Oke. Nah, jadi fotonya juga udah nggak gepeng. Oke, jadi kalau di ini, bentar. Fill container, fill. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita perbesar, nah misalkan ukurannya mau dibikin desktop nih, nah jadi dia bisa menyesuaikan ukuran dari gambarnya gitu. Mau dikecilin, nah, mau dibesarin sama ya. Itu fungsinya auto layout tadi supaya lebih memudahkan kita kalau eh, untuk responsive design, responsive web misalkan atau responsive app dan segala macam. Jadi supaya lebih mudah developer dalam eh, pengaturnya juga gitu. Karena layoutnya rapi. Oke, ini bisa kita hide lagi ya untuk gridnya di hide aja lagi. Nah, lagi nggak kita pakai ya, jadi hide aja. Nah, ini udah jadi nih satu kart nih, satu kart nih. Cuman biasanya kan ada tombol untuk nambahin ini ke favorit misalkan. Kita nggak mau buka nih, nggak mau buka, tapi kita tertarik gitu, mau lihatnya nanti misalkan. Nah, berarti kita tambahin logo favorit biasanya. Kita balik lagi ke post for icon tadi. Post for icon. Nah,
Kita ambil icon lagi di sini. Kita ambil misalkan untuk favorit ya, favorit. Nah, favorit nih atau yang kita save gitu. Misalkan ini lah. Nih, go to save bookmark lah, bookmark. Nah, pencet. Oke. Nah, ini udah masuk ke auto layoutnya misalkan. Ya, udah masuk ke auto layoutnya. Cuman ini kan jadinya di bawah nih karena auto layout, ya kan? Jadi gimana nih cara mindahinnya ke atas gitu supaya dia nanti di atas, eh maksudnya dia numpuk di atas ininya, di atas fotonya sini di pojok misalkan. Push jadi soft. Coba. Nah, biar ini gimana sih? Kita pencet dari bookmarknya ini, baru pilih yang di sini, absolute position. Ini yang di sini. Pencet absolute position. Nah, nanti dia di ininya kita bisa bebas atur di sini. Nah, jadi kita bisa walaupun ini di dalam auto layout tapi bisa kita atur posisinya sesuka-suka kita. Oke. Nah, ya, yang mana? Oh, tadi masih nyangkut di dalam sini ya? Ini, pencet ini. Di ininya klik 2 kali di ikonnya, kemudian pencet ini, absolute position yang di sini. Nih, yang di samping Y. Di samping Y ini kan ada nih. Absolute position. Klik. Nah, baru nanti diatur lah ukurannya. Apa posisinya, mau di mana. Nah, untuk warna bisa di sini kita kasih warna yang sama deh, hijau atau putih. Putih deh, putih, putih. Nah, putih. Oke. Dah, udah jadi nih satu kart. Kita tinggal duplikat aja kalau mau nambahin ke bawah-bawahnya. Nah, kita tinggal duplikat aja. Mau Ctrl D kah atau mau pakai cara yang tadi pakai Alt ke samping juga boleh. Nah, lalu kita tambahin, nah, duplikat aja, mentokin sampai garis di kanan. Tambahin. Nah, di sini kemudian kita select dua-duanya, kemudian duplikat, terus geser ke bawah. Nah, ini jarak jarak ke atasnya juga 16, samakan. Nah, oke. Dah. Jadi nih tampilan dari eh, ini ya, tampilan dari berandanya, dari homepage-nya. Oh ya, mungkin kita ingin meng-highlight nih, misalkan ini tuh bagian yang mana sih? Bagian yang all kah, populer kah, atau yang mana? Nah, berarti yang lainnya bisa ini kita anggaplah, ini tuh bagian produk yang populer misalkan. Nah, berarti yang all ini klik 2 kali, terus ini kita bikin reguler aja. Reguler, kemudian yang main-nya juga dibikin reguler, fontnya woman juga dibikin reguler. Nah, klik 2 kali gini. Nah, yang lainnya dibikin fontnya reguler aja. Jadi yang populer ini bold. Karena memang ini produk yang populer gitu. Jadi kalau dipencet ya ke sini gitu. Oke, sudah? Ada yang ngalami kesulitan? Sudah aman? Aman? Oke. Nah, ini untuk kart keempatnya ini bisa kita select aja keempat-empatnya. Select keempat-empatnya. Kemudian kita bikin auto layout lagi di dalamnya ini. Ini gini, kita pencet klik kanan, add auto layout. Nah, jadi dia jadi satu layout nih, keempat-empatnya ini. Ya. Auto layout ini ya. Supaya lebih rapi juga nih. Karena kalau misalkan kita bikin nih horizontal layout. Nah, dia nanti ke samping nih. Dia nanti ke samping. Kan? Kalau horizontal dia ke samping, kalau vertikal nih ke bawah nih, nah, ke bawah semua. Nah, di sini ada fitur baru juga ini wrap. Jadi dia otomatis ngikutin di bawahnya. Nah, gini. Ya. Ini fungsinya supaya kita juga bisa ngatur nih jarak-jaraknya,
lebih rapi juga gitu. Kalau kita mau nambahin satu card lagi, itu otomatis dia nambah ke bawah. Kita pencet Ctrl D. Nah, dia langsung ke bawah. Itu fungsinya auto layout. Jadi dia auto ke bawah. Kita pencet D. Nah, dia langsung ngisi ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu. Kita Ctrl D lagi, Ctrl D lagi. Nah, ke bawah. Dia akan terus ngisi ke bawah. Itu fungsinya auto layout. Jadi lebih mudah gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita mau bikin bottom navigasi bar. Jadi navbar seperti yang kalau di Instagram tuh ada kayak homepage, terus profile, terus ada explore dan segala macam itu ya. Di bawah situ biasanya di bawahnya. Nah, ini kita pencet dulu ini untuk frame ininya, produknya. Baru ini kita hide dulu aja deh. Nih, di bagian layer ini kita hide dulu. Kita tutup dulu ya, kita hide. Ya, kita hide dulu. Nah, baru kita bikin sebuah kotak. Kotak mungkin bisa nih untuk penuhin sampai samping kanan kiri. Tingginya mungkin bisa di 44 deh. Nah, 44. Kemudian kasih border juga lagi. Kasih border 8. Oke. Nah, ini untuk bagian navigasi barnya. Nah, di sini di bagian navigasi bar kan biasanya tambahin icon lagi nih. Nah, sama kayak tadi ya, tambahin icon dari pospor icon. Sebelumnya kita kasih warna dulu deh. Kita kasih warna hijau. Nah, hijau. Biar sama. Nah, pospor icon hijau kan. Terus kita tambahin lagi, kita buka lagi icon. Nah, untuk ikonnya apa aja nih biasanya di bottom navigasi bar. Nah, ini sebenarnya balik lagi nanti ke bagian research dan segala macam. Karena itu tergantung dari kebutuhan pengguna juga. Cuma karena kita di sini fokusnya ke UI, jadi ya sudah. Di sini kita tampilkan aja homepage. Oh, ini home aja, home. Nah, ya. Ini kita klik home, kemudian kita tambahin lagi tempat untuk ke halaman favorit misalkan. Ya, tambahin aja sini. Kemudian tambahin lagi misalkan ke shopnya, ke semua produknya secara menyeluruh misalkan. Shop misalkan. Nah, ini shop. Kemudian keranjangnya biasanya karena ini aplikasi online shop jadi otomatis ada keranjangnya. Nah, ini keranjangnya sama satu lagi profile misalkan. Oh, atau profile nggak usah deh karena udah ada di sini ya. Nggak usah, di sini aja ada. Empat ini aja. Oke, ini juga masih di luar dari frame-nya. Kita masukin lagi seperti tadi, masukin ke homepage. Nah, oke, masukin ke homepage. Terus kita taruh ini di bawah sini. Kita taruh di sini. Ya. Oke, kita taruh di sini. Oke. Nah, ini juga nih kanan kirinya nggak rapi, ya kan jarak antar ininya. Sama seperti yang tadi di title ini, ya kita select semuanya, terus ditambah auto layout. Nah, sama kayak tadi. Kita kasih panjangnya jaraknya itu misalkan 10 coba. Kita kalau kurang deh 48. Nah, baru kita taruh di tengah. Kalau mau naruh di tengah juga bisa langsung di sini ya. Ini langsung ke tengah. Nah, oke. Oke, udah di tengah nih. Cuman warnanya nih kurang nih kalau warna hitam. Berarti warna putih aja. Kita kasih warna putih. Sip. Oke. Nah, jadi satu nih. Ya. Nih, kita bikin gini. Ini jaraknya 48, 48. Kemudian kalau mau dilurusin, ya bisa nih dilurusin gini. Jadi dia pas di tengah-tengah antara kanan kirinya.
ya. Kalau mau ngatur tengah juga gampang, ngatur tengah ke ininya, ke kotaknya. Sama ya, pakai auto layout juga. Select aja keempat-empatnya, keempat-empat ikonnya di select semua, terus pencet add auto layout. Nah, select keempat-empatnya baru plus auto layout. Nah, nanti atur jaraknya deh 48. Atur jaraknya 48. Atau terserah teman-teman deh. Kalau ngerasa ini kayaknya terlalu dekat, pengen penuhin ke kanan lagi, ke kiri lagi, bisa ditambah lagi gitu. Luas. Nih. Misalkan 56 nih. Nah, oke. Sudah? Oke. Nah, kalau sudah, kita munculkan lagi nih yang produk tadi. Yang tadi kita hide itu, kita munculin lagi nih. Nah, jadi gini. Oke. Nah, udah tampak nih. Nah, secara keseluruhan ini udah jadi, ya. Ini udah jadi satu halaman homepage, ya. Secara keseluruhan ini sudah jadi. Nah, cuma kan dalam ngedesain UI ini, UI UX ini perlu yang namanya ada yang namanya prototype, ya. Jadi gimana sih tampilan prototype itu? Ya, prototype itu kan kurang lebih mirip seperti representasi kalau desainnya itu udah di aplikasi mobile-nya, ya. Kita pencet play aja di sini, play, present. Nah, oke, sini loading. Yang tadi nih di sini. Ya sudah nih, play. Ini nggak tahu ya, kenapa nih? Oke, ini play. Nah, ini kan produknya sampai bawah nih, tapi nggak bisa di-scroll. Nah, gimana sih caranya biar bisa di-scroll ke bawah? Kita balik lagi ke sini, balik lagi ke projectnya, terus di bagian homepage ini kita klik, ya, frame-nya ini kita klik, terus di prototype. Nah, ini overflow, vertical scrolling. Nah, vertical. Klik homepage-nya dulu ya. Klik homepage dulu. Nah, nih scroll behavior. Overflow kita pilih vertikal. Oke. Kalau sudah, nah di sini akan nge-scroll. Nah, cuma kan ini belum rapi ya. Nah, ini yang penting udah bisa scroll. Oke, ini sudah bisa scroll. Oke. Oke, lanjut ya. Untuk scrollingnya udah pada bisa. Jadi sekarang lanjut ya. Ini kan kalau nge-scroll, ini navigasi barnya kan ikutan naik nih, ikutan naik turun. Nah, caranya biar dia tetap, itu balik ke sini, terus kita klik dulu nih. Kita klik yang ini, icon-icon tadi sama eh ini, background-nya ini kita klik, kita group aja dulu, Ctrl G. Nah, atau bisa di sini, ini Ctrl G ya. Di grup. Nah, kalau udah kita balik ke prototype. Kenapa? Cara keluarnya itu ke ini di pack atasnya sini nih. Ini kan yang play tadi. Nah, ini sampingnya. Nah. Oke, dah. Ya. Ya. Ya, ini tadi ini ikonnya di select sama ini baru di kontrol G, G ya, di grup.
group selection nih. Oke. Jadi biar icon sama backgroundnya ini nyatu ya, nggak terpisah. Oke. Udah, kalau udah pencet dulu grup ininya, ikonnya ini dipencet ya. Terus ke prototype. Prototype, terus position, fixed. Nah, kalau sudah, nanti lihat di bagian sini, di bagian scrollingnya. Nah, dia akan tetap, ya kan? Dia akan tetap. Ya, oke. Ada yang susah? Sudah? Aman? Oke. Nah, ini kan kalau di scroll nih, ininya udah tetap, tapi konten yang di bawah ini nggak nampak nih. Nah, ya kan? Masih ketutup. Nah, caranya gimana? Balik lagi ke projectnya tadi. Kemudian pilih home page, desain, terus ini klip kontennya ini di unchecklist. Nah, jadi dia muncul ini kontennya. Terus yang tadi background putih yang kita bikin, yang untuk background di belakang ininya, yang pertama kali kita bikin ini kan buka ininya, buka lognya tadi, terus diperbesar sampai bawah. Kalau belum ada backgroundnya bisa dibikin backgroundnya ya. Bawah sini. Bikin sampai bawah. Backgroundnya ya, jangan frame-nya, tapi backgroundnya ini aja, rectangle ini. Jangan ininya, jangan frame-nya ya, tapi rectangle-nya ini. Itu sampai scroll sampai bawah nih. Sampai kira-kira nanti bakalan nggak nutupin navigasi bar-nya. Kalau sudah nanti gini. Nah, ini kebesaran ya. Nah, nah jadi dia kontennya sepenuhnya terlihat. Gitu. Oke. Oke, kalau udah ini ya, kalau udah aman nih untuk scrollingnya. Nah, teman-teman bisa pencet aja lagi ini klip konten lagi aja, ya ditutup aja lagi biar nggak kegeser-geser nantinya. Oke. Ini di klip konten lagi, ya, di klip konten. Nah, berarti kan tadi udah aman nih untuk scrollnya, udah aman. Nah, kita coba bikin gimana sih kalau misalkan ini pindah ke page satu lagi, gitu. Gimana caranya? Bikin lagi satu frame, ya, bikin frame lagi. Sama ya, frame 14 juga harus yang sama satu jenis. Nah, kita bikin sini misalkan page 2. Nah, page 2 misalkan di sini tambahin teks page 2, terus bikin sini satu tombol deh, misalkan ini satu tombol warna hijau juga. Warna hijau. Oke. Nah, caranya biar dia pindah page ya. Misalkan kita bikin banyak kan biasanya bikin banyak page gitu kan kalau desain aplikasi. Nah, kalau misalkan ini page kedua misalkan. Kita select ini home page, pilih prototype. Oh, ini pilih prototype, terus pencet ini. Oh, sebentar. Ini yang get now sama ini dulu. Ini di grup ya, di grup sama backgroundnya di grup. Jadi satu tombol gitu. Tulisan sama ininya, backgroundnya di grup. Di grup. Nah, baru pencet prototype. Pencet prototype. Baru ini ada tanda tambah. Arahin ke sampingnya. Nih, navigate to page 2. Ya. Sini ada bermacam-macam animasinya ya. Tapi bebas lah kalau ini. Biarin aja dah. Ini sudah, baru silang. Baru lihat lagi di page ini. Nih. Kalau kita pencet get now, nah dia lari ke page selanjutnya. Gitu.
Jadi kita berbalik ke page selanjutnya. Ya, nih. Navigate tuh, nih. Animasinya ada bermacam ya, bebas mau pakai yang mana, sama aja. Oke, ini instan aja biar cepat. Nah, cara baliknya lagi gimana nih? Cara baliknya sama, kita lakuin hal yang sama di sini. Ini kita arahin ke sebelahnya. Ya, ini pencet tambah, arahin ke sebelahnya. Oke, kalau udah, nah ini kalau dipencet dia balik lagi. Oke, jadi balik lagi. Oke, nih. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah mengikuti praktikum sampai selesai.